Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda semuanya, apa kabarnya? Saya harap semuanya semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya pun dilancarkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya juga masih bisa share aktivitas saya. Ini saya lagi ngelap-ngelap dulu truk 3 susun ya, karena emang kan sudah sering saya cerita ya gitu kalau misalnya itu kalau misalnya hujan angin itu kan agak bocor gitu ya, merembes-merembes gitu kan dari pembuangan air di atas gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya kemarin nggak hujan angin sih, hujan normal aja biasa. Cuman yang waktu itu hujan angin saya belum elap-elap gitu kan. Jadi baru sekarang gitu saya mager banget gitu ya. Kalau saya mager itu ya udahlah nggak dikerjain gitu daripada maksain terus nanti malah capek lahir batin gitu kan. Jadi ya udah saya selalu nunggu mood saya baik aja gitu ya. Nah ini moodnya lagi mau gitu ya beres-beres, ngelap-ngelap gitu ya. Jadi ya udahlah saya lap-lap aja karena emang nggak terlalu sulit sih sebenarnya ya. Cuman ya kalau mager mau gimana lagi gitu. Apalagi kalau udah capek, stres, pusing sama si kecil ya. Terus ini saya juga mau ngelap-ngelap si kompor sama mejanya ya, lap-lap dikit aja gitu karena emang bekasan masak sarapan gitu kan. Ini tuh siang ya, saya itu biasa ya itu dikintirin sama si kecil karena dia belum bobo. Karena kalau misalnya si kecil bobo, saya tuh tipe emak yang ya udahlah diem aja istirahat, nggak mau ngerjain sesuatu gitu. Karena untuk energi emak-emak itu perlu banget gitu ya, perlu banget dijaga gitu karena kalau capek, emosi itu meningkat gitu. Iya bener nggak sih? Kerasa nggak sih para ibu-ibu di sini yang nonton gitu? Jadi saya tuh ngusahain supaya ya udahlah gitu. Kalau misalnya gitu ya, saya mampu ngerjainnya pasti kecil bangun ya udah kerjain nggak apa-apa dikintilin juga gitu. Daripada pas waktunya istirahat itu saya malah nambah kerjaan gitu ya udah pas si kecil bangun juga kan terkuras energi gitu kan. Itu sih saya ya, beda-beda orang, ada juga kan banyak yang kalau anaknya lagi bobo itu ngerjain segala macem gitu ya. Nah saya mah yang seperti itu gitu. Ngejaga ini aja ya, apa ya, stres aja gitu ya, ngejaga supaya nggak stres, supaya nggak capek gitu. Nah ini untuk lap-lapnya itu saya rada gosok-gosok banget karena emang ada bekasan air kayak gitulah ya. Terus kadang-kadang juga kan masih ada tikus ya, saya suka jijik sendiri sih sebenarnya ya. Nah jadi, apa ya, gimana ya, mau ganti ininya juga, apa ya, taplak mejanya juga ini tuh bingungnya masih ada tikus gitu ya, nanti sayang juga ya kena tikus lagi, tapi ini udah jelek ya, udah kelihatan rombeng-rombeng gitu ya. Jadi saya juga masih pikir-pikir lah buat ganti si taplak mejanya gitu ya, ini tuh mau beli di online apa di offline gitu ya, karena harganya juga nggak beda jauh sih. Lanjut saya mau ini ya, mau masak nasi. Nah itu alhamdulillah Magicom saya baru ya. Yang waktu itu rusak kan emang udah 10 tahun kurang lebih ya menemani saya menanak nasi untuk keluarga tercinta gitu ya, alhamdulillah. Nah ini juga alhamdulillah ya, saya tuh bukan banyak uang, bukan gimana ya, tapi karena emang kebutuhan juga gitu. Saya tuh nggak bisa kalau misalnya nggak pakai Magicom karena gasnya itu harus diirit-irit banget ya. Kalau misalnya saya masak nasi manual, nanti gasnya itu pasti boros gitu. Nah kenapa saya gasnya harus diirit-irit? Karena keseringan gas itu dikirimin sama papap ya, dia papap itu nggak mau dibayar gitu ya. Jadi ya udah sok aja cenah gitu ya buat jajan anak-anak nggak perlu bayar. Jadi kan saya nggak enak ya kalau misalnya sering banget gitu gas habis. Jadi saya tuh sering ngirit gas karena nggak enak gitu papap yang selalu beliin gitu. Waktu itu saya juga pernah cerita ya di vlog sebelumnya kenapa papap itu ngeharusin gitu ya dari sana karena waktu itu tuh lagi musim gas tabung LPG itu yang oplosan gitu kan ya yang dari warung-warung gitu. Nah, papap itu khawatir gitu ya kalau misalnya gas yang ada di warung-warung itu gimana gitu ya. Sedangkan papap itu kan dari agennya langsung ya, dari agennya langsung gitu di sana ada di lokasi sana gitu. Harganya juga ya jauh banget sama yang di warung gitu. Makanya
kalau misalnya pesan dari warung tuh malah suka dimarahin gitu. Jadi ya udahlah kalau habis yang ngontek aja. Ini juga Magicom-nya alhamdulillah dapat kredit ya. Ya gimana ya, butuh gitu ya, semoga aja selalu ada rezekinya sampai lunas ini tuh ya, bisa kebayar dan awet seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi saya ini Magicom selama menikah 14 tahun udah habis 3 ya. Yang ke-1 itu, bentar ya, yang kedua itu paling lama. Nah ini semoga awet selalu aja gitu. Bagi bunda-bunda dan teman-teman yang anti kredit mohon maaf ya. Saya ini, apa ya, sebenarnya nggak mau ya, siapa sih yang mau ya nambah hutang gitu kan. Cuman kan karena butuh, yang ibu mertua juga kan udah lama gitu ya. Kalau misalnya colokan Magicom-nya dicolokin terus, nasinya itu jadi basah, jadi basi. Kalau dicolokin terus, nasinya tuh jadi garing gitu ya. Pokoknya garing aja gitu kayak yang gimana ya, berkerak gitu. Nah, kalau misalnya dicabut itu jadi basah dan si teteh itu paling nggak suka ya kalau nasi itu yang kurang anget gitu. Jadi ya udahlah gitu dan takut rusak juga ya, lebih nyaman pakai barang-barang sendiri. Lebih gimana gitu kan sama barang-barang sendiri gitu. Nah, udah ceritanya ini lanjut lagi ke video. Saya mau masak menu 2 menu simpel aja gitu ya. Masih dari stokan belanja kemarin ya, saya belum belanja-belanja lagi karena emang alhamdulillah kan kemarin juga nyetoknya sekitaran untuk 1 minggu gitu ya. Jadi insya Allah lah ya ini cukup atau mungkin 6 hari atau 5 hari gitu ya. Gimana ini aja ya karena kadang tahu tempenya juga saya jadiin buat dicemilin gitu ya, dibikin cemilan gitu kan. Nah ini saya mau masak ayam ya. Jadi pas waktu saya beli perbumbuan itu sama mamah itu ya yang di video sebelumnya saya itu beli ayam. Cuman lupa ya nggak ke video. Nah ayamnya itu seperapat berdua sama ade gitu. Tadinya kan ade tuh pesen 3, tapi karena tanggung ya saya bilang aja seperapat gitu ya. Terus saya bilang, "Ya udahlah berdua aja," gitu ya, daripada nanggung beli 3 doang, si AA-nya kan lagi sibuk gitu ya, kalau misalnya nggak lagi sibuk mah suka dikasih mau beli berapaan juga gitu ya si ayamnya gitu, tapi karena lagi riweuh jadi ya udahlah saya bilang seperapat aja nanti bagi 2. Nah ini tuh udah dibagi 2 ya, dapetannya 4 ewang gitu. Ini tuh kemarin saya goreng dulu ya di crispy gitu, terus sekarang mau saya kecap karena udah lama banget ya nggak bikin ayam kecap yang digoreng crispy dulu pakai tepung maizena. Enak banget loh bun, teman-teman semuanya. Jadi si kuahnya itu kan kental gitu ya dari larutan maizena si ayamnya gitu. Pokoknya enak banget deh, yang belum boleh cobain ya. Ini tuh untuk si kecil sama teteh ya. Kalau orang tua mah ya apa aja gitu ya. Yang penting anak dulu itu ya kan. Nah ini si kecil tuh udah nanya-nanya aja. Dan saya ngeh banget itu ya. Itu tuh gemes banget ya, saya tuh padahal lagi nanggung. Itu air yang untuk masakan selanjutnya dikobok-kobok gitu ya. Ya ada aja lah ya gitu kalau masak sama dia mah apa aja. Nah itu juga sebenarnya ya jauh di belakang kamera sana dia tuh udah ngacak kadut segala macem ya deket kulkas itu. Saya biarin aja deh ya gitu ya, yang penting mah anteng gitu. Nah lanjut saya masak menu kedua. Ini tuh udang yang kemarin beli di pasar Minggu itu ya yang 10.000 sekap. Nah saya mau pasak sambal udang gitu ya. Kemarin itu kan saya nyambel stok itu rada banyak. Nah jadi untuk sambelan udangnya saya pakai sambal yang udah di blend waktu itu aja ya. Dichopper waktu itu gitu. Saya kasih potongan bawang merah, bawang putih sama bawang daun ya biar tambah sedap gitu ya. Seharusnya mah enaknya pakai bawang bombay, tapi karena selalu lupa untuk beli bawang bombay jadi ke-skip terus gitu. Kalau ada bawang bombay itu enaknya kalau ibu pulang ya, suka bawa bawang bombay banyak gitu. Tapi pas kemarin ibu pulang nggak bawa. Kalau ke pasar suka lupa gitu ya. Nah itu saya masukin sambalnya nggak banyak aja, cuma sesendoknya, sisanya lagi itu ya buat nyemil aja gitu kalau misalnya bikin gorengan atau apa gitu ya.
Terus juga kan si teteh pasti mau gitu, jadi biar nggak terlalu pedes. Jadi kalau misalnya ini tuh menunya yang udang untuk orang tua dan si teteh juga bisa ngambil, tapi si kecil enggak. Nah untuk ayam kecapnya itu full untuk si kecil sama si teteh. Saya masaknya ini rada banyakin gulanya, saya enggak pakai kecap ya untuk yang udang mah gitu, cukup yang ayam kecap aja. Jadi si sedap ayamnya itu sedikit aja karena emang kan udah sebelumnya kan ayam juga udah di apa namanya itu ya, digoreng pakai bumbu juga kan, dibaluri garam, terus ini udangnya juga udah lumayan gurih gitu. Jadi jangan kebanyakan lah untuk si penyedapnya gitu. Masya Allah ini enak banget. Ini tuh bisa banget sampai malam ya untuk sarapan, nanti dipikirkan lagi gitu. Karena tadi pagi sarapan itu saya cuman masak mie rebus, goreng tahu sama goreng sosis. Pagi-pagi udah masak mie rebus ya karena bingung ya apa gitu ya. Terus lagi hujan kan, pagi-pagi tuh hujan banget gitu. Kayaknya enak nih makan yang anget-anget gitu. Jadi sarapannya mie rebus gitu ya. Nah ini sebentar lagi udah jadi aja menunya. Alhamdulillah menu hemat, sederhana ala saya gitu ya. Yang nggak suka lihat yang hemat-hemat mungkin heran gitu ya, ini kok bisa ya 4 orang menunya cuma segini. Ya bisa-bisa aja ya. Kita mah bisa-bisa aja alhamdulillah gitu. Oh ya, bagi bunda-bunda dan teman semuanya yang selalu ngedukung saya, yang selalu support ya, selalu nonton video saya, terima kasih banyak. Yang selalu komen, like, yang nggak komen, nggak like, pokoknya terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dan bunda semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bagi bunda-bunda dan teman semuanya yang baru nemu vlog saya, halo, salam kenal, selamat datang. Saya ibu 2 orang anak dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita silaturahmi ya, jangan lupa tinggalkan jejaknya. Dan ini juga videonya udah mau berakhir. Mohon maaf banyak kekurangannya dari videonya, dari kata-kata. Pokoknya mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur bunda dan teman-teman semuanya ya, di kala istirahat atau di kala beraktivitas dengan suara saya yang cempreng gitu. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.